Assalamualaikum anak-anak yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo silahkan dipersiapkan buku paket dan buku tulis tematiknya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Materi yang akan Ustadzah sampaikan yang pertama adalah informasi teks, yang kedua adalah laporan pengamatan, dan yang ketiga adalah kosakata dan maknanya. Di sini Ustadzah memiliki sebuah teks. Kita baca bersama-sama ya anak-anak dengan suara nyaring. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Anak-anak, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks tersebut? Berikut informasinya ya anak-anak. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan karena dapat membahayakan diri. Ustadzah lanjutkan ya materinya. Ustadzah berikan teks selanjutnya agar kalian lebih memahami bagaimana cara mencari informasi di dalam teks. Teks yang kedua ini berjudul Kesehatan Badan Perlu Dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan tubuh. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Ayo kita sama-sama mencari informasi teks tersebut anak-anak. Nah, ini dia informasinya. Informasi yang diperoleh dari teks tersebut adalah menjaga kesehatan badan agar terhindar dari penyakit. Apa saja cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan berdasarkan teks tersebut? Yang pertama yaitu mandi secara teratur dengan sabun. Yang kedua adalah mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga adalah mencuci kaki sebelum tidur. Dan yang keempat, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Biasanya ini kalian lakukan setiap hari di rumah ya. Sekarang kita akan belajar mengamati gambar. Di sini Ustadzah memiliki sebuah gambar anak-anak. Kita amati bersama-sama ya. Apa saja informasi yang kalian peroleh dari gambar tersebut? Ayo, kira-kira informasinya apa ya jika berdasarkan gambar tersebut? Berikut ini informasinya. Yang pertama, sebuah meja tempat membuat tanah liat yang berantakan. Yang kedua, meja tersebut kotor, dipenuhi bercak tanah liat. Dan yang ketiga, ada genangan air yang membuat becek dan kumuh. Bagaimana? Mudah kan mencari informasi berdasarkan teks dan gambar? Jika mudah, sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Materinya adalah laporan pengamatan. Di sini, buatlah laporan pengamatan sederhana berdasarkan gambar berikut. Sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya di tema sebelumnya. Masih sama, yaitu gambar meja ini anak-anak. Di sini laporan pengamatannya seperti ini ya.
Nama pengamatnya ini Ustadzah buat Meli. Kemudian hal yang diamati tentunya di situ adalah meja. Hasil pengamatannya seperti ini. Ini Ustadzah buat cerita ya, berbeda dengan seperti yang kemarin. Bekas pekerjaan dibiarkan tergeletak dan berantakan. Terdapat juga genangan air yang membuat basah. Semua tampak becek. Hal itu membuat suasana terlihat kumuh. Lingkungan yang becek sangat disenangi oleh nyamuk dan serangga lainnya. Nyamuk membawa penyakit demam berdarah. Lalat bisa menyebabkan diare apabila hinggap di makanan. Oleh karena itu, lingkungan yang becek dan kumuh tidak sehat dan harus dihindari. Lingkungan harus dijaga dan dirawat dengan baik supaya indah serta sehat. Bagaimana? Mudah bukan membuat laporan pengamatan sederhana berdasarkan gambar? Sekarang kita waktunya bermain tebak-tebakan anak-anak. Kita akan bermain tebak-tebakan kosakata dan maknanya. Di sini Ustadzah memiliki 3 soal ya. Kemudian nanti kita masukkan sesuai dengan kata berdasarkan soal. Yang pertama, tempat yang berair. Jawabannya apa ini anak-anak? Benar sekali, jawabannya adalah becek. Kemudian 2 menurun, diperhatikan kotaknya ya. Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Di situ tersedia 6 kotak. Kemudian kotak yang kedua sudah ada huruf E. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah bercak. Kemudian soal yang ketiga, kotor dan tercemar. Di situ huruf pertama sudah ada huruf K. Apa ini jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah kumuh. Selanjutnya, permainan yang kedua. Silahkan temukan kata pada tabel yang sesuai dengan maknanya sebagai berikut ya. Nah, di sini yang nomor 3 itu sudah dijawab ya anak-anak. Bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting tentunya di situ adalah daun. Sekarang yang akan kita jawab adalah soal nomor 1 dan nomor 2. Pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Jawabannya apa ini? Jawabannya adalah kompos. Pertanyaan kedua, bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Ayo, jawabannya apa? Jawabannya adalah bunga. Kosakata dan maknanya ini silahkan dipelajari dan dihafalkan ya anak-anak, agar ketika ulangan kalian bisa menjawabnya dengan mudah. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Hari ini kita sudah belajar yang pertama adalah informasi teks, yang kedua adalah laporan pengamatan, dan yang ketiga adalah kosakata dan maknanya. Sekarang Ustadzah akan memberikan tantangan untuk kalian. Siap untuk menerima tantangan? Berikut ini tantangannya. Ustadzah memberikan latihan soal ya, yang ada di buku paket. Silahkan diperhatikan halamannya, kemudian dikerjakan ya anak-anak. Kerjakan dengan semangat. Jika kalian masih belum memahami atau kesulitan mencari materi ini, silahkan diputar kembali video ini atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tanggung jawab dan mandiri. Semoga kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.